Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 6 Juli 2021. Apa kabar hari ini? Kayaknya cerah ceria ya. IHSG kelihatannya positif. Coba kita lihat chart IHSG dulu. Nah, ini IHSG-nya. IHSG ada di angka 6047. Candlenya hijau setelah kemarin sempat candle merah. Kena di Fibonacci 23,6 ya hari ini ya sebagai resisten. Kemarin tuh sempat sampai 38,2. Saya kira ini sedikit lebih bagus sih kalau melihat pergerakannya, ini sedikit lebih bagus. Paling nggak kita masih masih kelihatan IHSG dalam kondisi agak buruk sekalipun, IHSG masih akan bergerak sideways di antara level ya 23,6 sampai 61,8 ya yang di Fibonacci biru ini. Ini teman-teman bisa lihat nih di level 61,8 di bawah sini, kemudian level 23,6 ada di sekitar 6042. Saya kira range sideways-nya sudah mulai lebih terjaga ya kalau dilihat dari candle hari ini. Enggak terlalu buruk, tapi juga belum terlalu bagus ya. Artinya kita masih perlu waspada. Saya sebagai seorang trader yang senang bermain-main dengan saham first layer itu masih agak menjaga jarak, jangan terlalu terlena kemudian terjebak di saham-saham yang ikutan turun bareng IHSG. Jadi saya lebih memilih untuk masuk ke second layer, third layer gitu ya, sambil ya tetap memantau IHSG. Kalau memang IHSG-nya udah kelihatan membaik, barulah kita melirik ke saham-saham first layer. Saudara-saudara, kawan-kawan yang baru ketemu dengan channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Ingat loh, secara teknikal. Nah, teman-teman kalau mau cari-cari analisa dengan fundamental, mungkin tidak cocok dengan channel ini. Tetapi bila teman-teman seorang trader yang senang menggunakan teknikal ataupun senang atau mau mencoba memperbaiki sisi pribadi, psikologi sebagai seorang trader, nah, Stock Technician adalah channel yang tepat untuk Anda. Kawan-kawan yang udah terlanjur nyangkut ataupun punya saham yang ingin dibeli, lagi diincer, lagi dilirik-lirik, langsung aja tuliskan di kolom komentar, jangan ragu-ragu. Nanti kita akan bahas di kesempatan berikut. Yang belum punya saham yang ingin dibeli, nah silahkan subscribe aja dulu supaya nanti kalau ada video kebetulan ada saham yang dibahas kan bisa langsung keluar ya notifikasinya. Seperti hari ini ada request untuk membahas saham INTP. Jadi di video kemarin ada yang request saham INTP. Nah, teman-teman bisa lihat saham INTP hari ini. Kok bisa tiba-tiba candlenya hijau gitu ya? Padahal dia sedang turun. Ya enggak apa-apa. Namanya kalau candle hijau, ya walaupun dia sedang downtrend, ya kadang-kadang muncul juga ya candle hijau. Apakah ini suatu pertanda yang bagus? Ya coba teman-teman perhatikan dulu. Ini adalah kita punya support untuk INTP. Jadi teman-teman lihat ya, saya selalu ambilnya dari sebelah kiri. Lihat ini ada pembalikan arah di sekitar sini. Kemudian di sini ternyata kembali bekerja dengan baik. Sebagaimana biasanya saya akan warnai dengan warna hijau untuk kita punya support. Sedangkan resisten atau target pergerakan untuk INTP itu kita ambil di sini aja. Nah, seperti ini ya kira-kira ya. Nah, kayaknya terlalu jauh tapi tidak apa-apa. Saya memang orangnya agak optimistis kalau melihat suatu pergerakan. Tidak selalu harus tercapai gitu loh. Kalau dia sedang downtrend seperti ini kan agak gawat ya. Teman-teman lihat terjadi lower high dan lower low. Kalau di sini ini high-nya sebelumnya kan ada di sekitar 11.200. Nah, kemungkinan high berikutnya itu nggak akan lebih tinggi dari 11.200. Nah, kalau gitu gimana dong? Ya taruh aja dia di sini nih, ya di resisten sebelumnya di sini 11.200. Sehingga teman-teman kalau melihat nanti INTP-nya menembus 11.200, artinya breakout satu resisten, nah kita bisa ikutan kemungkinan ya, ada kemungkinan sudah terjadi reversal.
Tapi kalau ternyata belum terjadi reversal, maka teman-teman mungkin bisa menunggu apakah muncul satu pertanda sedang sideways gitu, pembentukan pattern, entah itu double bottom atau triple bottom atau inverse head and shoulder. Pokoknya tunggu aja patternnya gitu. Nongolnya nanti pattern apa, kita lihat. Kalau memang terkonfirmasi, kita bisa ikutan dapat cuan kok. Jadi kalau saham sedang downtrend seperti ini, yang kita cari adalah reversal pattern. Kita carinya bullish pattern. Nah, jadi teman-teman bisa cari di Google deh, pattern-pattern apa aja yang digolongkan dalam bullish reversal pattern. Next kita punya Sido. Hari ini Sido hijau lagi ya. Hijau ditutup di area tertingginya. Seperti biasa, saya kalau melihat ada upper shadow, saya akan mengatakan itu melambangkan kekuatan penjual. Kali ini adanya lower shadow, artinya melambangkan kekuatan pembeli. Harga sempat turun tapi didorong oleh para pembeli sehingga harga kemudian bergerak naik dan ditutup di harga tertingginya. Teman-teman bisa lihat kali ini masih, teman-teman bisa bilang ini sideways ya, karena dia baru berbalik arah dari down kemudian up. Nah, bisa dilihat MACD udah mulai golden cross ya, seperti biasa MACD-nya telat. Setelah harga bergerak cukup jauh baru MACD-nya golden cross. Kemudian CCI-nya juga udah menunjukkan sinyal buy. Dari sini ya teman-teman lihat pada saat dia memotong angka minus 100 ya, di tanggal 30 Juni itu harganya ada di minus 136, kemudian geser satu candle, harganya tanggal 1 Juli 2021 ya, MA-nya itu ada di angka 000, ada di angka 0. Artinya dia udah menyeberang dari minus 100 naik ke atas minus 100. Jadi sinyal buy-nya udah keluar pada waktu candle yang besar ini loh. Candle yang besar ini. Nah, sekarang kita sedang menantikan bagaimana pada saat Sido ini menembus angka plus 100. Ya, kemungkinan dia akan tembus plus 100. Kemudian dia turun dikit, tapi nggak menyentuh angka minus 100, lalu berbalik lagi naik ke atas. Nah, itu satu pertanda yang bagus. Teman-teman selalu bisa memperhatikan apa yang terjadi pada saat-saat seperti itu. Misalnya di sini. Ini kan dia naik, tembus di atas minus 100, turun nggak nyampe ke angka minus 100, dia udah berbalik naik lagi. Nah, harga cenderung bergerak naik gitu loh. Itu ya, kadang-kadang panjang, tapi kadang-kadang juga pendek. Tapi itu bisa teman-teman perhatikan seluruh fenomena-fenomena yang terjadi di indikator, itu bisa teman-teman lihat, nanti akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Karena sejarah selalu berulang. Jadi menurut saya Sido ini teman-teman bisa lakukan pengamatan di sekitar sini. Ini adalah area resisten untuk Sido. Wow, udah cukup dekat ya. Kemudian area supportnya kebetulan agak jauh karena supportnya itu ada di sini. Ini agak jauh, dia punya area support. Saya akan beri warna hijau sehingga teman-teman bisa melihat, wah jauh juga ya angka supportnya, sehingga reward to risk ratio-nya kurang bagus. Yang bagusnya bagaimana supaya reward to risk ratio-nya reasonable untuk kita beli? Ya tunggu sampai Sido menembus resisten kotak merah di angka 770. Kalau dia udah tembus kita punya resisten kotak merah, tembus sedikit, kemudian dia turun untuk support testing di area kotak merah, kemungkinan kita akan dapat keuntungan lebih bagus karena Sido akan berjalan naik. Kalau lihat dari tren sebelumnya kan, ya ini sih masih sebatas koreksi normal ya. Teman bisa lihat di sini dia naik tinggi, kemudian terjadi koreksi. Saya kira koreksinya normal, masih koreksinya sehat ya sampai saat ini, masih kelihatan sehat. Volume juga transaksinya itu nggak terlalu banyak. Saya kira ini masih koreksi sehat. Jadi kalau dilihat dari chartnya sih, trennya sebenarnya sedang naik. Yang terjadi saat ini adalah kontra trend. Kita masih bisa berharap Sido naik lebih tinggi lagi.
Berikutnya saya punya saham EMTK. EMTK kelihatannya lagi di all time high ya, teman-teman bisa lihat. Ini saya punya chart EMTK, saya udah geser, sudah paling kiri, paling jauh, udah nggak ada lagi. Dan ini EMTK udah ada di all time high. Nah, hari ini sih all time high di 2.800 ya. Ini harga tertinggi yang pernah dicapai oleh EMTK. Teman-teman yang ya suka dengan ketinggian, tidak takut dengan ketinggian, saya kira boleh melirik EMTK. Tidak ada konfirmasi yang lebih valid daripada suatu harga yang menembus all time high, menciptakan new all time high. Teman-teman bisa lihat bikin all time high, volumenya juga kuat, tidak malu-maluin. Ini teman-teman lihat di sini, ini bikin all time high, volumenya nggak malu-maluin, ya, walaupun koreksi sehat, naik lagi dengan naik lagi dengan lebih cantik ya. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan apa? Ini adalah area support. Sekarang ini area supportnya ya untuk MTK. Teman-teman bisa lihat ini supportnya ada di sekitar 2.600. Resistennya di mana? Nah, kalau resistennya teman-teman bisa menggunakan Fibonacci untuk dapat resistennya. Tarik seperti ini, dapatnya di sini. Di 3030 ya, 3023 udahlah dibulatin ke atas 3030, saya kira itu akan menjadi resisten untuk MTK. Teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Fibonacci tentu mudah ya cari resisten di 161,8. Kalau belum terbiasa pakai Fibonacci ya pakainya resistennya psikologis ya, di angka 3.000 mungkin, atau ya 2.800 kan naiknya, angka bulat berikutnya itu ada di angka 3.000 ya, 3.000 jadi resisten psikologis. Itu caranya. Kalau memang nggak bisa menggunakan Fibonacci ya pakailah resisten psikologis. Biasanya yang pakai Fibonacci kan selain orang yang memang pure menggunakan Fibonacci, atau juga teman-teman yang terbiasa menggunakan Elliott Wave. Nah, itu bisa untuk melihat saham-saham di area all time high, mau sampai di mana kira-kira batas pergerakannya sehingga bisa ditentukan resistennya. Berikutnya kita akan lihat saham MAPI. Wah, saham MAPI ini udah mulai naik lagi ya. Wow, keren gitu. Mau naik sampai di mana sih? Nah, kalau teman-teman lihat, sebenarnya ini mudah kalau kita bisa menggunakan ya, teman-teman selalu bisa menggunakan bantuan Fibonacci sehingga teman-teman bisa lihat oke, udah sampai di sekitar level 50%. Target berikutnya itu ada di sekitar angka atau level 61,8. Jadi ada di sini di sekitar 730-an, 740-an, oke. Itu adalah target pergerakan MAPI selanjutnya. Biasanya dia akan sampai ke level 61,8, kemudian teman-teman ya mungkin lepas sedikit dulu, dia akan mengalami koreksi, karena kalau kita lihat kayaknya trennya udah kembali naik ya. Kalau dilihat ini kelihatannya trennya udah mulai kembali naik, tapi kita mesti tunggu konfirmasi dulu. Konfirmasinya adalah pada saat MAPI berhasil menembus resisten di angka 800 gitu. Jadi besok kemungkinan besar dia masih naik, kena di level 61,8, kemudian terjadi koreksi. Koreksinya juga sederhana, nggak terlalu ribet. Koreksi sebentar, kemudian dia mulai bergerak naik lagi. Teman-teman tinggal menunggu di sekitar level 800. Apabila MAPI berhasil tembus naik, saya kira itu suatu pertanda yang bagus bahwa MAPI akan kembali ke jalur uptrend. Saya kira seperti itu. Oke, demikian untuk hari ini. Itu adalah pembahasan dari saham-saham yang ada di kolom komentar di video yang kemarin. Teman-teman yang mungkin pengen nanya-nanya sahamnya, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar. Saya mau ingatkan, kalau video analisa seperti ini tolong jangan di-share ya, jangan dibagi-bagikan ke yang lain. Takutnya teman-teman yang nggak mengerti channel ini malah menganggap ini adalah stock pick, dan itu agak-agak beresiko. Tetap jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah. Salam cuan untuk kita semua.